ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ba'du, ikhwati wa ahibbati fillah, saudaraku, orang-orang yang aku cintai karena Allah. Malam ini kita lanjutkan KJJ atas nama Jawa Timur. Walaupun ini kebetulan ada gangguan di tempat kami, yaitu channel untuk peralatan medianya, channel Bakkah Ma'had ada gangguan sedikit. Maka ini kita ganti channel sementara, yaitu Bakkah TV. Adapun yang langsung ini sendiri channelnya, jadi kita ambil ya, yang penting kita malam ini bisa terus melanjutkan kegiatan ini. Semoga Allah memberkahi kita semua. Yang terpenting adalah bagi kita, saudaraku, khususnya yang ada di Jawa Timur, bahwa sebenarnya untuk istilahnya sumber keilmuan secara umum atau berdasar kepada organisasi terbesar keagamaan di Indonesia, itu ibarat pusat itu ada di Jawa Timur. Jadi para ulamanya, para tokohnya ada di Jawa Timur. Umpama ada di tempat lain, biasanya itu ya jebolan Jawa Timur. Terkait dengan masalah ini, saya ingin mengingatkan sedikit kepada saudaraku khususnya yang di Jawa Timur. Setelah kita hijrah dari aliran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ini, baik secara keilmuan, pengamalan, apalagi bab akidah, kita punya kewajiban untuk berjuang memastikan bahwa kita setelah hijrah ini lebih baik dan lebih terjaga agama kita, terutama adalah akidah kita. Saudaraku, di Indonesia alhamdulillah secara umum akidahnya adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan banyak persamaannya atau kita bilang tidak terlalu banyak perselisihannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mencocoki as-salafus saleh. Namun saudaraku, ada hal-hal yang dalam bab akidah mungkin yang baru hijrah, apalagi belum mendalami ilmu, ada hal-hal juga yang sangat penting, sangat menentukan dalam bab akidah, di mana mayoritas umat Islam banyak yang tidak memilih pemahaman as-salafus saleh. Baik dari umumnya umat Islam maupun para tokoh maupun para, terus terang, para kiai atau para ustadz, ada hal-hal walaupun tidak banyak jumlahnya, tapi itu juga sangat menentukan dalam bab akidah. Pilihannya bukan mengikuti as-salafus saleh. Maka secara khusus saya ingin sekali menyampaikan di sini kepada saudara-saudara di Jawa Timur, terutama yang
asalnya dulu di golongan kita yang pertama dulu sebagai penggerak, jelasnya sebagai mubaligh, sebagai dai, bahkan mungkin sebagai pengurus, bahkan mungkin sebagai wakil-wakil imam yang palsu, ya. Nah, maka setelah kita hijrah, tolong betul jaga diri, keluarganya, bahkan teman-teman kita yang dulunya istilahnya anak buah kita. Walaupun kita sekarang tidak jadi bapak buah, tapi kita punya tanggung jawab untuk menjaga akidah mereka. Maka jalan satu-satunya kita supaya belajar akidah. Terutama yang saya maksud adalah para tokoh, para mubalighin, kemudian para dulunya pengurus, ya, yang sampai sekarang ucapannya atau nasihatnya atau wejangannya didengarkan oleh orang lain atau ditiru oleh orang lain. Tolong jaga betul masalah akidah ini, dipelajari betul, lalu jangan dianggap bahwa ini hal yang remeh. Dulu yang menjadikan penyimpangan golongan kita di masa lalu itu menjadi besar, penyimpangan dalam agama, karena banyak penyimpangan dalam masalah akidah. Kalau dalam masalah ibadah banyak cocoknya dengan Quran hadis. Dalam masalah muamalah ya masih unda-undi dengan umumnya umat Islam di Indonesia secara umum. Banyak yang memang tidak begitu paham secara mendalam, ya. Tapi dalam masalah akidah betul-betul saudaraku, kita zaman dulu bukan hanya tidak sesuai dengan as-salafus saleh dalam hal-hal yang penting, justru bertentangan, justru banyak yang diberantas atau dibahas penting oleh para ulama zaman dulu, karena itu sudah muncul sejak zaman dulu. Contohnya takfir, mengkafirkan umat lain. Dan kalau kita nanti, kalau Anda semua betul mendalami akidah, akan ketemu juga masalah-masalah besar di dalam bab akidah. Saya ulang lagi, yang mayoritas umat Islam di Indonesia, bahkan guru-guru, kiai-kiai, habaib, dalam masalah-masalah ini tidak memilih pemahaman as-salafus saleh. Walaupun kita tidak menghukumi bahwa ini sampai ke level kekufuran, tapi ini juga masalah besar dalam masalah agama. Dalam masalah agama, sebagai contoh masalah takwil as-sifat, mentakwil sifat-sifat Allah. Nah, maka kita harus belajar betul, ya, agar kita mengerti betul di mana letak perselisihannya, lalu kita bisa memilih jalan yang paling aman, paling selamat. Adapun masalah-masalah lain, misalkan masalah akhlak, masalah adab, ya, secara umum sama, dari siapapun kita ambil. Tapi kalau masalah akidah, ya, masalah akidah ini berbahaya, saudaraku, berbahaya. Maka pelajari betul. Saya pesan khusus betul kepada teman-teman, para tokoh, ya, para mubaligh, para ulama yang masih didengarkan, bahkan masih istilahnya bahasa guyonannya payu. Jadi bergerak dimanapun payu, jangan sampai nanti bergerak, ya, keluar dari lubang harimau, dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Dulu kita mengajak orang masuk ke mulut harimau, sekarang mengajak orang masuk ke mulut buaya. Nanti sama saja, saudaraku. Maka jangan ini dianggap remeh. Tolong saudara-saudara yang kedua yang saya maksud di sini adalah saudara-saudara yang dulunya sebagai pengurus, kemudian sampai sekarang masih menjadi panutan bagi yang lain. Ketika Anda nge-share ataupun mindah-mindah rekaman-rekaman, tayangan-tayangan
dari beberapa guru di Indonesia harus selektif betul supaya kita bisa menjaga diri, akidah kita, keluarga kita, dan khususnya teman-teman yang hijrah, dan kita bisa menjaga agama Allah dengan kemurnian yang sesungguhnya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Jazakumullah khaira. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ